Kembali lagi bersama kami, mengupas lugas hal-hal yang perlu dibahas. Sedikit perkenalan bagaimana podcast ini dibentuk. Sebelumnya, nama gue Nevlin, nama Anda, Imam, dan Anda, Aziz Jovan. kita adalah 3 santri yang berteman di sebuah pesantren. Tapi seiring berjalannya waktu dan beranjaknya usia, kita punya kesibukan masing-masing. Sehingga jarang ketemu. Maka dari itu, tiap kali ketemu, gue selalu memanfaatkan momen itu untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan atas kebingungan gue terhadap dunia ini. Karena kebetulan mereka lulusan Universitas Islam Madinah. Menurut gue, obrolan kita ini sangat bermanfaat. Jadi kenapa enggak gue share aja obrolan kita ini ke orang lain dengan harapan bermanfaat juga bagi orang lain. Itulah awal mula bagaimana podcast ini terbentuk. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ke pembahasan. Karena kita berteman, mari kita bahas tentang pertemanan. Kita nih, BTW ini kita nih udah kenal berapa tahun? 10. 16. Tidak, kita kenal aja 2009. Berarti berapa? Hampir 2000. 17 ya. Hampir 17 bro. Hampir 17. Kurang lebih 16 tahun ya. Itu ibarat jenjang karir. Kita udah jadi direktur utama itu. Tapi enggak. Tapi pertanyaan adalah, yang mau gue tanyain adalah, menurut kalian nih zaman sekarang, kriteria teman, circle pertemanan yang baik itu yang seperti apa sih menurut agama? Silakan. Ya, jadi kriteria dari agama untuk berteman itu, ya ini memperhatikan diantaranya yang paling utama ya, Ya, ini ketakwaan. ketakwaan. Al-akhilla ba'duhum al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semuanya akan bermusuhan orang-orang yang berteman kecuali pertemanan yang didasari dengan ketakwaan. Jadi yang paling top, yang paling puncaknya adalah ketakwaan. Dari ketakwaan tuh bakal kerucut ke yang lain-lain. Ketakwaan. Jadi yang penting bertakwa. Iya. Bertakwa itu gimana? Ente jelasin coba. Oh, bertakwa. Elaborate. Kalau bertakwa itu ya dia menjalankan perintah sebagaimana perintahnya datang. Bagaimana dia jalanin, dia kerjain. Yang wajib dia kerjain. Yang sunnah dia juga oke. Oke. Yang haram dia tinggalin, yang makruh dia tinggalin. Nah, ini takwa. Ini takwa. Oke. Gitu. Gimana? Kalau menurut ente sendiri gimana? Ya mungkin gue sedikit kasih analoginya Umar. Masalah takwa kayak berjalan di tengah kebun berduri. Jadi itu hati-hati tuh. Iya. Sampai kena durinya. Iya. Dengan artinya sudah mengamalkan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itulah takwa. Nah kalau pertemanan tadi, teman ini penting banget. Udah banyak di Quran dijelasin ya. Allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin gitu ya. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa namanya? Bersamalah dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dan juga di hadis dari almaru ala dinu khalilu falyanzur ahadukum man yukhalil gitu ya. Kata Rasulullah orang itu berada dalam agama saudaranya gitu ya. Temannya gitu ya. Makanya lihatlah dengan siapa Anda bergaul gitu, berteman. Karena itu penting banget pertemanan. Bahkan Rasulullah ngasih analogi juga tuh, permisalan tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Itu kata Rasulullah seperti orang yang menjual mis sama si pandai besi. Kayak tahu semua hadisnya ya. Kalau kita berteman sama sama penjual mis atau penjual minyak wangi, ya kita minimal dapat wanginya. Kalau kita sama yang pandai besi, kalau nggak kebakar tuh baju kita gitu ya, ya minimalnya kita dapat bau nggak sedap. Maka itulah pentingnya pertemanan ya, karena sesuai patah Arab juga inas sahibah sahib. Wah. Teman itu, jadi hati-hati ya, kita harus cari teman yang baik. Berarti memang pertemanan itu pengaruh itu ya. Kalau kita tidak kuat iman, kita bisa diwarnai oleh mereka. Betul. Gitu ya. Tapi kalian ini tadi ngomongin pertemanan yang standarnya tinggi sekali. Di zaman sekarang ini agak sulit mendapatkan pertemanan yang seperti itu. Mungkin waduh, Anda agak ofensif. Enggak, ini kira-kira nih bare minimum zaman sekarang deh. At least circle pertemanan itu seperti apa deh? At least. At least Iya. dia menjaga kewajibannya. Menjaga kewajiban, oke. Kewajibannya terutama kewajiban individunya yang kayak dia jalankan sholat. Sholatnya benar-benar dia tepat waktu, nggak perlu disenggol-senggol, nggak perlu disiplin, nggak perlu disuruh.
Jadi kesadaran dari dirinya dia Oke. paham dia harus sholat. Ya, meskipun orang bertiga-tiga, ada yang ya minimal dia sholat di tempatnya, di Iya. kantornya, di ruang kerjanya. Ya lebih bagus lagi dia ada kesadaran sholatnya di masjid gitu, atau di musola. Iya. Kemudian berminimum lagi adalah ini orang yang benar-benar terbuka dalam artian vokal sama kita gitu. Kalau kita salah ya kasih tahu kita salah. Kalau kita benar dia bakal support. Jadi jangan jadi temen yang Pasif. Ya pasif, ya diam atau manut aja temennya bagaimana atau bahkan menjilat gitu. Amal ma'ruf nahi mungkar lah. Ya. Ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mungkin ya cara-caranya ya bermacam-macam gitu ya, nggak harus formal. Itu nasihatin temen itu ittaqullah gitu kan. Berat sekali. Berat juga kan. Paling itu enggak gitu loh. Iya. Dia kasih tahu. Iya. Kalau menurut ente gimana berminumnya? Minimumnya kita nggak jadi lebih buruk. Dalam beragama menurut gue minimumnya kita jadi lebih buruk. Bagusnya kita menjadi lebih baik. Gitu. Maksudnya contoh misalnya kalau lo berteman sama orang yang lebih kurang ya dalam melaksanakan agama, kalau lu sampai jadi lebih buruk, berarti lebih baik lu tinggalin. Sebut nama enggak? Jangan dong, aib. Misalnya ada orang nggak sholat, lu berteman sama orang nggak sholat, lu jadi nggak sholat atau lu jadi nggak sholat di masjid, kira-kira dia nggak sholat di masjid. Kalau bisa lu jauhin dia. Tapi kalau lu bisa narik dia, wah wajib banget. Lu dapat pahala lagi tuh. Ya kan? Nah, contohnya gue dapat cerita tentang ada ustadz kan, pas dia pulang belajar dari suatu negeri dia balik ke kampungnya gitu ya. Kampungnya emang kampungnya rata-rata anak kampungnya temennya dia dulu seumurannya dia dulu ada jadi preman gitu. Sebut nama. Ente yang sebut nama terus dari tadi. Bahaya banget. Akhirnya yang dia lakuin sama dia tetap berteman tapi ngajak ke masjid, ditarik temennya. Gitu. Itu ajib banget. Dan anak pribadi juga gak mungkin bisa begitu. Makanya Bisa. kalian lihat lah ke apa namanya kekuatan kita masing-masing, kita yang tahu sendiri. Minimalnya buat gue ya kita nggak jadi lebih buruk. Kalau bisa jadi lebih baik, ya betul pasti lebih baik. Bisa nonton orang-orang yang bisa menjadikan kita lebih baik. Iya, iya. Karena memang kan juga ada dalilnya nggak salah kan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Terjem. 7 golongan, ada 7 golongan dinaungi Allah di hari akhir. Bener ya? Hah? Ringkas banget ya. Itu ditafsirkan. Ada 7 golongan Golongan yang akan mendapatkan yang akan mendapatkan naungan dari naungan. Allah. Iya. Di hari Di hari Tidak ada naungan. tidak ada naungan. selain naungan Selain Allah. Allah. Spesial nih 7 golongannya. salah Wa satunya dzukira minha wa dzukira minha rajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Masya Allah. Masih ingat loh. Jadi itu hadis kelas berapa ya? Masih ingat ya? 2 MTW Bu. Masa dulu? Kayak 1 M. Tetap game ya? Iya. Karena kurang tahu tuh, lupa-lupa gimana gitu. Apa tuh artinya? Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya itu ya. Jadi memang pertemanan ini sungguh penting karena bisa membawamu ke surga. Bisa gak sih kita dapat syafaat ketika di hari akhir nih karena teman? Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi dalam suatu hadis Nabi SAW menyebutkan tatkala orang-orang beriman telah melewati sirat, ya, sirat kan ya, sangat mengerikan ya. Iya. Ada yang jatuh, ada yang selamat. Dan orang-orang yang selamat ini dia akan cari-cari temannya. Temannya di mana? Ternyata temannya ada yang jatuh, gitu. Tidak selamat tatkala menyeberangi sirat. Maka dia akan minta tolong kepada Allah, minta syafaat gitu ya. Agar diizinkan memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ya. Jadi dia mengatakan, ya Rab, ya dahulu kami di dunia itu sholat bersama dia, puasa bersama dia, umroh sama dia, dan seterusnya amalan-amalan ibadah. Kami kerjakan bersamaan. Tolong kasih syafaat. Oh. Akhirnya Allah katakan kepada malaikatnya, cari si pulang-pulang itu. Akhirnya diangkatlah karena bantuan syafaat teman. Itu bisa. Gimana aja putar lo? Berarti Ya itu menandakan pentingnya lagi tuh berteman sama orang-orang soleh. iya. Makanya berarti emang kita harus dianjurkan banget ya bahkan untuk berteman sama orang yang Bahkan Hasan al-Basri pernah bilang gitu ya. Berteman sama orang soleh itu keberkahan di dunia sama di akhirat. Tadi berkah di dunia dia akan narik kita. Keberkahan di akhirat dia akan mengingat kita. Wah. Dapat syafaat. Gitu.
Gitu jawabnya. Iya. Tapi kan kalau misalnya nih zaman sekarang kan kita udah mulai bekerja gitu kan, di pekerjaan di kantor kan juga banyak orang-orang heterogen kan, jadi banyak macam orang gitu. Nah kalau kita berteman sama lawan jenis Wih. misalnya nih, gimana, boleh nggak tuh? Aku terus tanya sambil senyum. Bukan maksud gua, ini kan pertanyaan aja gitu, maksudnya boleh nggak berteman sama lawan jenis? Bukan berarti saya pengen berteman sama lawan jenis dong. Gimana? Ya, berteman sama lawan jenis gitu ya. Pada dasarnya muamalah interaksi antara laki-laki sama perempuan kan harus saling menjaga ya. Allah sendiri yang berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim", tundukkan pandangan. Iya. "Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna", tundukkan pandangan. Jadi Iya. gimana ente mau berteman kalau harus bertunduk pandangan semuanya gitu. Iya, ngobrol gini Jadi aja. hukum asalnya dilarang. Kita bisa bahasakan dilarang. Kecuali memang tadi ya ada kebutuhan. Ini ya mau gimana lagi, kita tempat kerja di kantor yang sayangnya masih ada ikhtilat lah kita kalau kita bahasakan. Maka diminimalisir ya interaksi dengan wanita ya seperlunya aja, seprofesional kita aja. Ya, jadi jangan merembet kemana-mana, nanya apa namanya? Nanya apa ya sih? Nah, yang nggak penting personal Personal ya, nanya atau nganterin. Iya, itu bahaya. Nggak boleh, gitu Flin. Iya. Gimana menurut ente? Langsung aja nih. Ya iya. Tapi pun misalnya ada kebutuhan dengan ada kaidah-kaidahnya lagi, Fli. Ya, jangan berkhalwat, ya, jangan berduaan. Kepentingan tapi lu nyari waktunya pas malam gitu kan. Pas lembur gitu ya. Kan nggak bisa. Namanya tuh. Itu modus. Terus ngobrol di tempat yang terbuka ya. Dan juga apa namanya? Perempuannya juga nggak boleh ngomongnya misalnya di manis-manisin. Ya, ada juga cewek yang dayu-dayu gitu. Kan ada peraturan-peraturannya lah kita ya. Iya. Kalau laki-lakinya? Laki-lakinya Boleh juga. Jangan. ya boleh. Masa gemulai gitu. Dan Rasulullah pernah kan, Rasulullah pernah yang di hadis itu yang dikatakan Rasulullah pernah ditanya di tengah jalan ya, cukup di apa namanya, di tengah jalan kota gitu ya, ada cewek yang Rasulullah terus dia nanya pertanyaan terus dia nggak tahu ngomong apa lah ya sama Rasulullah, terus Rasulullah menjawab, Rasulullah cabut gitu. Di situ kita menunjukkan boleh aja sih interaksi sama perempuan, ya selama sesuai kaidah-kaidahnya gitu, nggak berkholwat di tempat yang terbuka, gitu. Nundukin pandangan. Ya. Nundukin pandangan. Oke, berarti boleh selama ada kebutuhan dan kaidah-kaidah tadi dijalankan gitu ya. Kalau misalnya nih ada teman kita yang sorry to say non muslim berteman, gimana? Boleh nggak? Non muslim berteman sama non muslim. Iya. Muslim udah banyak. Tapi Muslim udah banyak kalau berteman sama non muslim. balik lagi tadi misalnya di dunia perkantoran atau kuliah lah. Iya. Ya nggak bisa dong kita udah nafsi-nafsi. Iya. Pasti ada teamwork ya, ada kerjasamanya. Kalau ada kebutuhan, maka silakan. Tapi kalau nongki yang rutin gitu ya, kalau nongkrong sesekali Kongko. masih oke ya. Iya. Tapi kalau nongkrong terus-terusan gitu, jadi sahabat karib, asalnya. Jangan. Asalnya. Jadi jangan jadikan orang-orang non-muslim itu jadi sahabat karib kita. Iya. Tadi, balik lagi ke pertama, atas dasar kebutuhan aja. Iya. kepentingan aja. Gimana menurut Ente? Ya sama, seperti kita bahas tadi ya, teman itu menarik. Bahkan ada dalil ya dari Allah katakan di Al-Quran tuh walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu gak bakal ridho kepada lu gitu ya. Sampai lu ngikutin ajaran mereka. Kayak sebisa mungkin ya diminimalisir, dihindari gitu. Mereka takutnya nanti ya gak ada gunanya lah, kita udah bahas tadi keberkahan berteman sama orang-orang soleh gitu. Ngapain kita berteman? Sebenarnya Anda mau nanya, berteman sama orang muslim yang bermaksiat, kayaknya juga nggak boleh ya kayaknya nih. Jadi kayaknya nggak usah Anda tanyain nih. Hah? Orang-orangnya, maksudnya kayak orang fasik lah kita katakanlah. Fasik. Iya, jadi kalau ente bahasain fasik berarti ini orang udah taat nih. Udah parah ya? Lumayan parah lah, maksudnya jadi dia muslim, basically muslim, tapi ya dia bermaksiatnya lumayan parah lah gitu. Pertama pokoknya kita lurusin, gak ada satupun muslim ya yang selamat dari maksiat ya. Iya. Pasti ada yang salah. Iya. Tapi kalau ente tadi bahasa ini fasik, itu berat tuh. Berarti ahlul kabair, pelaku dosa besar. Dan dia terus menerus bertobat, kadang berhenti dan seterusnya. Ya kalau kayak gitu tadi balik lagi sahib. Jadi tetap. Kecuali ya ente bisa nasehatin. Terus ente pede dengan diri ente, aduh kalau anda lepasin dia, wah makin terjerumus lagi, makin kacau lagi. Jadi
Bahkan dalam kasus seperti itu, sebagian para ulama menjelaskan jangan ditinggalin. Mau. Ya nasihatnya sambil itu jaga diri. Ya. Gitu. Gimana nanti teman-teman yang pasif ini? Nah, iya sama. Maksudnya mirip kayak tadi ya, kita buat bar minimal ya, ya jangan selama orang berteman sama dia ini nggak membuat kita lebih buruk, Iya. ya nggak masalah. Iya, iya, iya. Apalagi kita bisa membuat dia lebih baik. Iya. Atau berteman sama dia buat kita jadi lebih baik karena kita makin berusaha menunjukkan Islam yang ini nih, Islam Ya, yang ya. benar kayak gini nih, lu harusnya kayak gini, apa kayak gini. Ya. Kalau lebih bagus kan Ya. berteman sama dia. Tapi oke lu lihatlah keadaan diri lu masing-masing. Kita nggak bisa menilai semua orang sama gitu. Bisa menempatkan dirinya di posisi dengan di pertemanan gimana gitu. Ya. Oke, itu sesuai orangnya masing-masing. Iya. Tapi kalau nggak salah tuh aneh pernah denger ya. Kita berbuat baik sama teman juga kan pahalanya gede banget kayak mentraktir teman gitu kan. Bahkan ada gue pernah dengar katanya kalau kita mentraktir teman makan itu dari hasil makanan yang dia telan menghasilkan energi dan darahnya mengalir di seluruh tubuhnya itu pahala mereka sholat tuh katanya juga kena gitu, bener gak sih? Tergantung niat ya. Tergantung niat yang mentraktir berarti. Tergantung niat. Oh iya. Tergantung niat kalau emang deh takdir ente deh, Iya. takdir ente gitu kan. Supaya nanti maghribnya, isanya zen gitu. Iya. Iya. Dapat Pak. Dapat Tapi pahala. kalau kosongan aja anak takdir ente supaya ente senang ya udah sebatas itu aja. Oke, tergantung niat lagi-lagi. Usaha niat penting banget. Pandai banget. Gimana Jab? Gitu ya? Itu juga itu lagi omongan lu tadi menekankan pentingnya berteman sama orang soleh lagi. Iya. Karena kalau kita bener ya tadi niatin semoga dari makanan ini lu makin ibadahnya makin bersemangat. Pahala sholat isya maghrib isyanya lu dapat gitu. Tapi kalau lu berteman sama orang-orang yang mohon maaf fasik tadi atau kafir kan nggak bisa tuh liatin kayak gitu. Oh iya. Udah sholat ya? Karena dia kan nggak sholat gitu. Itu penting lagi tuh di situ. Ya mungkin itu saja kali ya diskusi kita pada kali ini kali ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Like dan share video ini jika kamu suka. Jika kalian tidak suka, at least share aja. Apabila ada topik menarik atau pembahasan menarik atau masih ada pertanyaan yang masih membingungkan di benak Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada salah-salah kata, itu datangkan dari kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.